Saya itu pernah bertengkar dengan suami saya, lalu suami saya bilang, "Ya udah kita sama-sama masih muda." Kemudian suatu ketika juga bertengkar lagi dan saya pernah minta pisah juga, Bu, ya. Kemudian suami saya bilang, "Ya udah kita sama-sama masih muda." Tapi setelah bilang seperti itu saya tanya, "Maksudnya apa?" gitu. "Ya kita sama-sama masih muda," gitu aja. Dia tidak mengatakan mau pisah atau apa, dia tidak mengatakan. Karena suami saya berdalih selama saya tidak mengatakan saya kamu cerai atau saya kamu talak, itu tidak akan jatuh talak. Kemudian sering Anda berantem gitu. Berarti 3 kali ini, Bu, ya. Saya juga sebelumnya menikah tidak berapa tahu lama tentang Anda berapa lama menikah? Baru 6 bulan, Bu, ya. 6 Jadi bulan sudah saya berantem segitu banyak Anda ini? Iya, Bu, ya. Baik. Kemudian saya tanya, saya lihat status teman saya, intinya dosa yang berkepanjangan itu zina yang sudah ditalak 3 tapi masih berhubungan. Setelah lihat status itu, saya langsung tergugah hatinya, ya Allah. Katanya kalau istri yang selalu minta pisah itu dilaknat ya, Bu, ya. Saya baru tahu itu, Bu, ya. Saya langsung istighfar ya, minta ampun sama Allah, saya janji nggak akan pernah minta pisah lagi minta berkata seperti itu lagi. Kemudian saya tanya ke suami saya, padahal itu posisinya sudah baik-baik saja, Bu, ya. Saya tanya ke suami saya, dulu pernah bilang kita sama-sama masih muda itu ada niat atau tidak? Terus kata suami saya, ya nggak ada lah gitu. Saya tuh cuma nggak suka kalau kamu tuh selalu bilang pisah-pisah. Memang dulu sebelum nikah saya selalu bilang pisah kayak gitu, Bu, ya. Itu suami saya nggak suka. Anda ini aneh. Kemudian sebelum nikah minta pisah, setelah nikah ribut. Enggak, Bu, ya. Saya setelah kejadian, mungkin ini cara Allah untuk menegur saya ya, Bu, ya, dengan melihat status itu. Kemudian saya langsung terbuka hatinya, oh saya takut dilaknat sama Allah, Bu, ya. Itu kapan kemudian Anda lihat saya status? tidak lihat status itu minggu kemarin, Bu, ya. Setelah itu Anda ribut lagi enggak? Enggak pernah ribut lagi, Bu, ya. Saya langsung minta maaf sama suami saya. Mas, saya minta maaf, saya tahu ternyata itu dosa besar, saya tidak akan minta seperti itu. Baik, Ibu bisa langsung ke inti pertanyaan. Kamu gitu. Baik. Kenapa, Bu, ya? Maaf, Ibu bisa langsung ke inti pertanyaannya. Iya, kemudian saya kenapa ya, Bu, ya, kadang muncul rasa was-was, takut karena barangkali saya takut suami saya itu benar ada niat atau tidak. Tapi saya tanya ke suami saya, kalau kamu takut silahkan kamu tanya ke orang atau guru ngaji kamu yang kamu percaya atau orang tua kamu yang percaya. Kalau itu jatuh talak 1, kamu mau tinggalin aku atau tidak terserah kamu gitu. Baik, cukup. Iya, saya mau tanya, intinya kalau suami saya tak tanya ninggalin aku itu termasuk talak kinayah bukan ya, Bu, ya? Soalnya kata suami saya tidak pernah ada niat seperti itu dan saya setelah itu saya berjanji kami sudah tidak paham. akan. Saya paham betul, sudah kerasa. Anda itu sakit mental. Enggak, Bu, ya. Ya, Anda datang ke psikolog. Anda sedang ribut, minta cerai, nyesel. Kemudian setelah itu was-was kayak cerai gitu ya. Saya tegur, memang kadang-kadang ngobati ibu tuh begini. Anda pergi dokter disuntik sakit, bokong saya disuntik sakit waktu itu. Ya, ibaratnya begitu. Anda sekarang saya kasih obat, Anda punya mental itu. Anda tidak bisa nahan emosi, Anda tidak di sini tiba-tiba minta cerai dan sebagainya, dikit-dikit minta cerai. Anda berubah insya Allah. Kalau memang Anda masih berat seperti itu, Anda pergi ke psikolog. Yang jelas, suami Anda sudah mengatakan tidak jatuh cerai, selesai. Jangan pikirkan lagi. Tidak jatuh cerai. Berarti setelah itu kemudian Anda berjanji bukan sekedar tidak minta cerai. Anda tidak gampang marahan lagi dengan dia. 6 bulan baru. Kemudian saya nasihati kepada siapapun. Di dalam pernikahan yang baru itu memang kita perlu penyesuaian. Makna menyesuaikan itu Anda harus paham. Makna menyesuaikan, menyesuaikan diri adalah Anda siap ketabahan untuk faham pasangan, kemudian Anda maafkan. Bukan Anda menjadikan dia harus begini, nggak cocok dengan saya, lalu saya marahi, bukan menyesuaikan. Baik Anda, ini saya tegur keras ini, Anda kena was-was sudah, kayak merasa cerai, sudah selesai, enggak. Hari ini Anda harus mesra, kalau Anda, nah ini solusinya, kalau Anda sudah mulai marah kepada suami,
dan sebagainya. Anda punya ayam enggak di rumah? Anda sudah Anda kasih makan ayam, Anda kejar itu ayam. Atau Anda menyiram bunga sambil membaca sholawat, selesai. Artinya harus pandai mengalihkan. Jangan sampai Anda terus fokus kepada suami. Anda cinta kepada suami, buktinya Anda tidak mau ditinggalkan. Sampai Anda menyesal minta cerai. Yang menjadi masalah, kenapa Anda waktu itu minta cerai? Sekarang Anda punya ilmu, nggak boleh dan sebagainya. Belum jaminan kalau Anda masih punya penyakit seperti itu. Jadi, solusinya pokoknya, ingat, di saat Anda mulai emosi dan sebagainya, Anda harus punya pengalihan yang positif deh. Jadi ya kalau suami mulai langsung, pokoknya positif deh. Apakah tadi nyiram bunga, atau berjanji deh, Bang, pokoknya saya minta maaf. Kapan saya mulai marah, saya minta izin. Saya akan gigit kuping abang ya. Misalnya, harus ada seninya dong. Nah ini sebenarnya dia nggak marah beneran, cuman karena punya sifat. Ada orang gampang marahan. Setelah itu nyesel. Itu mental sakit dia. Mental dia. Nggak ada apa-apa marah, nggak ada angin marah. Ini marah. Kadang tiba-tiba nek sama suami nggak jelas. Mentalnya. Wong dia sayang, cinta. Ada orang cerita ke saya, buah suami saya begini sampai pusing nggak baik. Saya minta nomor teleponnya. Iya Buya ini. Buya mau ngapain? Saya akan bilang kepada suamimu agar kau dicerai saja. Oh, enggak Buya, bukan saya gitu maksudnya. Mulai tadi Anda ngomong jelek-jelekin. Berarti Anda itu sakit mental. Jadi ini permasalahan problem itu. Jadi sudah selesai ya. Pertanyaan panjang karena memang permasalahan hari ini masalah mental, ribut rumah tangga gara-gara itu nggak bisa memahami pasangannya atau selalu minta difahami, dia sendiri nggak bisa paham. Problem ini rumah tangga begitu. Jadi saling mengerti itu gimana sih? Saling sabar, memaafkan, itulah yang indah hidup rumah tangga. Jangan berantem. 6 bulan sudah berkali-kali sudah mau cerai. Enggak. Baiklah, ini langsung kapok pertanyaan dia nih. Akhirnya sudahlah, daripada saya tanya lagi, mending saya nggak usah ribut. Bagus, insya Allah seperti itu ya. Indah setelah ini ya, suamimu masih suamimu, jangan marah-marah lagi. Kalau ada bau-bau marah, Anda harus segera bisa mengalihkannya, ya. Anda harus bisa mengalihkan, Anda pergi dulu sejenak, ngambil air wudhu seperti yang diajarkan, kemudian Anda baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi jangan bikin kesel orang juga. Nah, ya. Itulah ya. Jangan sampai Anda bikin kesel orang. Dan juga salam takdim kepada suami, insya Allah. Sampaikan salam takdim kepada suami tadi ya. Izin untuk gigit tadi ya. Atau salam gigit untuk suamimu ya. Salam peluk buat suamimu. Pokoknya salam cubit buat suamimu ya. Indahlah rumah tangga, jangan bikin saya cepat tua, hebat penanya. Saya pengen yang tanya kepada Buya itu yang indah-indah biar saya awet muda. Itu loh tanya problem itu bikin saya susah ya. Syukran, makasih, jazakallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.